kami memutuskan bahwa PKM itu atau peraturan wali kota pembatasan kegiatan masyarakat harus diteruskan karena sebagai payung hukum untuk kegiatan patroli yang melibatkan TNI, Polri dan juga kawan-kawan dari Pemkot. Dengan demikian, perpanjangan perwal berikutnya ini tanpa periode, khususnya kalau ada hal-hal yang dirasa kemudian sangat mendesak untuk kita menyelesaikan PKM karena misalnya angkanya menurun, itu bisa saja PKM bukan dilonggarkan, PKM-nya di-delete atau nggak perlu ada PKM lagi. Tapi sebaliknya, kalau ternyata angkanya naik terus, maka mungkin PKM ini akan ditambahi beberapa pasal yang menuntut pengetatan di dalam kegiatan masyarakat. Ya banyak hal, saya rasa faktornya banyak hal, tapi yang jelas yang kelihatan sekali adalah pada saat kita sejak sebulan yang lalu atau 6 minggu yang lalu menetapkan sebuah kebijakan untuk melakukan tes secara massal, baik rapid maupun swab. Jadi kalau kita semakin sering masuk ke pasar, semakin sering masuk ke mall, semakin sering masuk ke tempat-tempat anak-anak muda kumpul di kafe dan seterusnya, maka kemudian kemungkinan untuk mendapatkan teman-teman yang OTG atau orang tanpa gejala tapi dia membawa COVID-19 ini semakin besar. Dan ini terbukti ruang karantina baik yang ada di Diklat maupun di aula rumah dinas ini sudah hampir penuh. Mereka adalah orang-orang yang sehat, tapi waktu di rapid maupun di swab mereka positif COVID-19. Kemudian dilakukanlah terapi-terapi yang diharapkan dalam kurun waktu tidak lama mereka kemudian bisa negatif kembali, bisa sehat kembali dan tidak melakukan penularan atau penyebaran COVID di lingkungan mereka dan juga di keluarga mereka. Lebih banyak pada hasil tracing. Kalau yang pasien-pasien yang kondisinya PDP di rumah sakit, jumlahnya memang ada tapi tidak begitu besar. Dan umumnya mereka kemudian begitu dilakukan tes, mereka positif, mereka masuk ruang isolasi dan dilakukan penanganan serius secara medis. Karena banyak sekali yang masuk dalam kondisi membawa penyakit membawa penyakit penyerta, misalnya tipes, kemudian dicek ternyata dia positif ada demam berdarah, dia dicek kemudian dia positif juga ada. Dan ini yang PR yang cukup sulit adalah menyembuhkan pasien-pasien yang dalam kondisi seperti itu. Meskipun ada kawan-kawan yang kemudian sembuh, tapi juga ada yang cukup lama untuk mereka kemudian bisa sembuh. Jadi kita masih tetap memberlakukan tes massal, termasuk dari hasil tracing ini. Misalnya yang terakhir salah satu industri gitu ya, salah satu industri kita udah tracing, mereka ada beberapa karyawannya, kemudian mereka punya anak perusahaan juga dikejar terus, keluarganya dikejar terus. Nah ini tentu saja menjadikan penambahan pasien positif COVID. Kita intinya kita terus mengejar jalur ini atau tracking ini supaya kemudian tidak ada penularan-penularan di lingkungan Semarang, di lingkungan keluarga di Semarang karena ketidaktahuan. Kita pengen mereka kemudian sedetail-detailnya bisa terungkap, baik dari keluarga, baik dari lingkungan kerja maupun dari lokasi-lokasi yang memang selama ini kita lakukan tracking. Tracking itu bagian daripada penelusuran tes massal. Jadi kalau misalnya ketemu kemarin kita ngomong di klaster pasar ada 4 atau 5 yang positif, kemudian dilakukan pengecekan keluarganya seperti apa, keluarga ini di lingkungan mereka, tetangganya seperti apa. Jadi ini pengembangan daripada kegiatan tes massal kita, kemudian dilakukan penelusuran terhadap yang sudah positif. Hasilnya masih belum sesuai keinginan kami, maksudnya sesuai keinginan dari pemerintah Kota Semarang. Sebenarnya harapan kami warga kemudian bisa memanfaatkan kelonggaran ini dengan bijak. SOP kesehatan tetap menjadi sebuah prasyarat utama untuk berkegiatan di Kota Semarang. Tapi kalau kemudian dari hasil penelusuran kawan-kawan, patroli yang dilakukan, masih sering berantem di lapangan karena menemukan warga yang membandel, artinya menurut kami masih ada beberapa yang belum memahami tentang makna kelonggaran ini. Nah, kami ini akan fokus berbicara secara teknis. Titik-titik mana yang kemudian bisa kita mulai kita
kencengin kembali titik-titik mana yang kemudian bisa kita pertahankan seperti PKM jilid keempat. Misalnya ngomong pengalihan jalan. Evaluasi pada saat pengalihan jalan, ada beberapa ruas jalan yang kemudian masyarakatnya sudah memahami disiplin. Ada beberapa ruas jalan yang kemudian malah dipakai sebagai tempat nongkrong. Ini akan kita evaluasi. Atau di beberapa titik-titik, misalnya tempat-tempat pariwisata yang sudah diberi rekomendasi untuk dibuka. Kalau kemudian mereka sudah bersepakat jam 10 malam tutup, tapi kenyataannya lebih dari jam 10 malam, ya ini akan kita evaluasi. Nah, disinilah kemudian kita akan berbicara lebih teknis. Apakah pos-pos yang ada di perbatasan kota ini masih relevan dan perlu? Kalau sekiranya mereka sudah tidak begitu perlu lagi, petugas-petugas ini akan kita gabungkan dengan tim patroli yang ada di kota untuk mengecek yang tadi yang saya cerita. Dikasih waktu sampai jam 10, tutupnya lebih dari jam 10. Dikasih kemudahan untuk pengalihan, tidak pengalihan jalan, malah dipakai hal-hal untuk tempat nongkrong. Ini nanti teman-teman patroli gabungan dengan dasar hukum dari Perwal itu akan lebih intensif untuk melakukan aktivitasnya. Masih tetap sama di PKM jilid keempat, itu adalah sebuah pelonggaran yang sudah kami lakukan secara maksimal. Jadi orang ngomong pernikahan boleh kok, tapi ya cukup 50 orang aja ya. Terus kalau masih di indoor silakan aja, kan tinggal ngomong kapasitasnya 1000 di Patra Jasa misalnya. Tapi karena pembatasannya masih 50 orang, ya udah 50 orang di situ. Yang harus kita komunikasikan hari ini, malam hari ini adalah pertunjukan yang sifatnya outdoor. Karena izin keramaian masih ada di tingkat kepolisian dan sampai hari ini belum ada instruksi dari pimpinan kepolisian untuk bisa memperbolehkan izin keramaian di outdoor.